Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materi rekayasa perangkat lunak pada fase desain. Kali ini kita akan mencoba membuat desain diagram. Semua diagram yang diperlukan dalam fase desain, fase perancangan dalam siklus hidup rekayasa perangkat lunak, pengembangan perangkat lunak. Nah, kita akan mencoba membuat semua desain dari hasil analisis yang sudah kita buat, khususnya dari skenario tiap use case ya. Kita coba kembali melihat skenario aplikasi Sphere ini untuk use case pertama menyimpan data surat. Sekilas di sini ada dua aktor ya yang mengerjakan use case ini, petugas dan sistem. Mulai dari sistem terlebih dahulu yang menginisiasi, mulai dari menampilkan dashboardnya, kemudian petugasnya setelah dashboardnya tampil, petugasnya menekan tombol add file ya, menambah surat. Kemudian setelah diklik maka sistemnya merespon dengan menampilkan form baru tambah surat. Kemudian setelah formnya tampil maka kemudian petugasnya mengisi form, ada surat masuk, ada surat keluar. Setelah data-data diisi, tidak lupa menambahkan, melampirkan soft filenya dalam bentuk dokumen. Setelah itu selesai diklik save ya, disimpan, disubmit, maka kemudian diterima oleh sistemnya akan menyimpan data suratnya ya, berbagai field yang sudah disimpan di sini, dan juga kemudian memberikan notifikasi ke pengguna petugas bahwa surat berhasil disimpan. Secara umum skenarionya seperti ini. Maka skenario ini kemudian akan coba kita refine gitu kan ya, kita buatkan diagramnya. Yang pertama yaitu diagram aktivitas, yaitu activity diagram. Kita coba buat di StarUML activity diagramnya. Saat kemudian kita new kan tampilannya seperti ini. Kita coba kemudian tambahkan activity diagram di sini, klik kanan add diagram activity. Maka akan muncul beberapa kanvas gitu ya, komponen gambar di sini. Berbagai hal. Kita mulai dari pemisahnya ya, seperti yang ada di activity diagram ada dua kolom, maka di sini juga kita berikan dua bagian yang disebut sebagai swim lane ya, swim lane untuk petugas dan swim lane untuk sistem, seperti itu. Sementara kecil dulu tidak apa-apa, nanti kita bisa perbesar. Oke, seperti yang ada di skenario, dimulai dari sistem, maka initialnya ada di sistem. Kemudian aksi pertama yaitu menampilkan dashboard berupa daftar surat yang sudah tersimpan. Kalimat skenario panjang, tapi kalau untuk di activity diagram tidak perlu ditulis semuanya. Kita cukup tulis klausa kerjanya dan objeknya saja, tidak apa-apa gitu kan ya. Menampilkan dashboard surat di sini. Oke, kita buat serapi mungkin ya. Ini karena terlalu panjang, kita bisa word wrap kan, seperti yang ada di Office juga. Kita kecilkan. Touchscreen nggak apa-apa. Oke, ini kita buat lebarnya sebesar itu. Kemudian ini di tengah, kira-kira di sini. Ini turun sedikit. Oke, kemudian ada control flow dari initial ke activity pertama. Terlalu miring, kurang ke sini berarti. Oke, ini activity pertama, ada di sisi swim lane. Selanjutnya activity kedua yaitu menekan tombol add file, ada di petugas. Menekan tombol add file. Ini juga terlalu lebar, kita wrap.
Oke, ini ada di bawahnya ya, di bawah sini. Kemudian ini kita lebarkan. Nah, flow-nya dari activity pertama ke activity 2. Nah, agar rapi biasanya kita buat di sini format line style-nya rectilinear. Nah, ini biasanya juga itu dari sisi kanan atau kirinya activity di atasnya turun ke masuk dari ke activity berikutnya masuk dari atasnya ya. Nah, seperti ini bisa lebih rapi. Kemudian yang berikutnya aktivitas yang ketiga, sisi sistem, setelah ditekan tombol add file kemudian ditampilkan formnya di sini. Menampilkan form tambah surat baru. Oke. Kita wrap, lebarnya sekian saja. Oke, ini juga dari activity kedua. Activity ketiga tidak perlu caption, formatnya line style-nya rectilinear, dari atas, dari kanan ke atasnya. Oke, ini kegeser. Oke, kemudian aktivitas berikutnya sebenarnya bisa dinaikkan lagi ya biar tidak terlalu boros vertikalnya. Berikutnya mengisi di sisi petugas, mengisi form berdasarkan surat yang masuk dan surat keluar. Mengisi form berdasar surat masuk atau keluar. Nggak boleh miring ya, surat masuk atau keluar. Kita wrap, tiga baris sepertinya terlalu boros juga. Oke, segitu tidak apa-apa. Ini oke. Ini mungkin ke sini ya, agar lebih terlihat nanti saat ada panah luar. Oke, ini sekian. Oke, kemudian ini ke sini. Ininya format line style rectilinear, dari atasnya ke sini. Oke, kemudian yang kelima masih di sisi petugas. Di sini actionnya yaitu melampirkan soft file, keterangan objek mungkin bisa tidak ditampilkan. Nah, kalau ini jaraknya cukup ya, nggak perlu panjang-panjang juga sebenarnya. Ini kalau ini persis di bawahnya, kalau ini tetap perlu beberapa space ya agar terlihat panahnya. Oke, itu langkah yang ke-5 ya. Itu ke-5. Langkah yang ke-6 yaitu menekan tombol save. Masih di sisi petugas. Menekan tombol save di sini. 2 space sepertinya ya. Ini kita angkat biar masih ada space di atas. Oke, sebenarnya masih bisa dihemat ini. Oke. Kemudian baru langkah ke-7, balik lagi sistem. Setelah di save maka disimpan, menyimpan data surat.
Ini juga sepertinya nggak perlu huruf besar ya, huruf besar menunjukkan apa yang muncul di tampilannya nanti. Ini di sini biar rapi, di sini biar rapi, kemudian ini control flow-nya ke sini, format line style-nya rectilinear, baru di sini rectilinear ya. Tapi kalau dari bawahnya persis tidak perlu rectilinear. Oke, menyimpan data surat. Nah, di sini di activity diagram tadi langsung berikan notifikasi berhasil. Tapi sebenarnya kan namanya desain kan refinement ya, penyempurnaan. Nah, kita bisa buat lebih detail dengan berikan percabangan ya, alternatif. Kalau di skenario analisis mungkin belum kelihatan, bisa disembunyikan gitu ya, muncul sebagai gambaran umum saja, abstraksi. Kemudian di sisi desainnya kita sudah bisa gambar dengan beberapa visual yang lebih memudahkan. Kita bisa tampilkan beberapa refinement, salah satunya adalah percabangan ya, alternatif saat mungkin ada alternatif di satu aktivitas, kita bisa buat percabangannya. Percabangan ada dua, masih ingat, yaitu dengan decision dan dengan for. Saat kemudian ada pemilihan mau ke ini kan, yang berikutnya akan kita coba kan menyimpannya berhasil atau gagal gitu kan, maka kita pilih yang decision gitu. Kita ambil yang decision, tepat di bawahnya karena yang menentukan ini sistemnya berhasil atau gagal. Kemudian control flow-nya ke sini. Oke. Kemudian di sini baru dia activate. Kalau satunya berhasil atau enggak, satunya gagal misalnya menampilkan notifikasi berhasil simpan. Satu kita wrap dulu. Satunya menampilkan notifikasi gagal simpan. Kita wrap. Satunya di sini, satunya di sini. Sepertinya nanti bisa kita geser agar tidak terlalu boros atau boros vertikal, sepertinya lebih tidak apa daripada, karena itu sudah panjang ya, sepertinya kita buat lebih melebar. Oke. Jadi kita ini geser ke sini, ini di sini. Oh, berarti ini ke sini, ini ke sini. Nah, kemudian ini control flow-nya satunya ke sini, satunya ke sini. Kita tuliskan di sini gagal simpan gitu ya. Biasanya diberikan seperti ini deh. Gagal simpan, formatnya karena tidak lurus dari atasnya gitu ya, kita buat rectilinear. Tulisannya bisa kita rapikan. Oke, yang ini tadi ada captionnya berhasil. Jadi disimpan, apakah dia ada dua kemungkinan, berhasil atau gagal gitu kan. Sudah rectilinear kah? Rectilinear. Oke, berhasil ke sana, gagal ke sana. Terlalu ke bawah. Oke.
berhasil. Yang ada di skenario hanya ada yang ini gitu kan ya, tapi sekarang di desainnya di fase berikutnya ada 2 alternatif, berhasil atau gagal gitu ya. Setelah itu yaitu activity final, semuanya masuk ke sana. Oke, kita bisa tambahkan dengan merge ya, sebagai pasangan dari decision. Nah, kalau ini sepertinya agak susah kalau dia nyabang dari kanan atau kiri, tapi nanti bisa diatur gitu ya. Kalau ini dari atas ke kiri juga bisa. Format line-nya rectilinear, kemudian yang ini juga. Kalau yang semua arrow itu tidak ada tulisannya ya, semua flow tidak ada tulisannya kecuali yang keluar dari decision ya, makanya yang masuk ke merge juga tidak perlu ada captionnya, tidak perlu ada tulisannya, karena yang keluar dari decision itu perlu menunjukkan kapan ke kanan dan kapan ke kiri gitu kan. Jadi harus tunjukkan ke kanan saat berhasil ya, ke kanan saat gagal, di sini ke kiri saat berhasil gitu ya. Oke, sudah seperti ini. Sebentar terlalu panjang ya. Yang sebelumnya saya bisa buat lebih hemat. Oke, kita coba hemat lagi agar coba satu layar cukup enggak ya? Ini 1,5 saja sudah cukup, tidak perlu 2 space. Ini kita naikkan semuanya saja. Terlalu naik. Oke, masih ini oke ke sini. Ini ke sini. Ya sudahlah. Oke, seperti itu. Ini saya rapikan menjadi akar di tengah. Ini di tengah juga. Oh iya, ininya kena. Oke, ini kita rapikan ke sini. Kemudian ini ke sini. Oke, seperti itu salah satu activity diagram yang memperjelas desain dari analisis skenario use case tadi gitu kan ya. Kita coba lihat di sini, jika skenario-nya seperti ini ya, maka kita bisa buat activity diagramnya seperti ini. Oke, setelah activity ini kita buat, maka berikutnya adalah merancang kelasnya apa saja gitu kan ya, objek atau kelasnya apa saja ya, khususnya nanti kita modelkan dalam bentuk model ya, kita gambarkan dalam bentuk model yang disimpan ya, persistence-nya, view-nya yang ditampilkan, dan controllernya, pengendalinya, seperti itu.